izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Saiful Safin. Nama saya Sekarang Clarissa. Nama saya Kayla Putri. Nama saya Faris Nurjana. Nama saya Nazwa Maura. Sebenarnya kami masih memiliki teman lagi yang bernama Iskandar Arifin dan Sana Santuna. Tapi mereka sedang tidak bisa datang. Bab 1, bagian tetangga baru. Raihan, seorang anak pendiam, merasa terganggu dengan kehadiran Disha, tetangga barunya yang ceria. Disha suka bermain dengan mainan Raihan yang membuat Raihan menjadi kesal. Raihan yang lebih suka menyendiri dan tidak ingin berteman dengan siapapun, sulit menerima kehadiran Disha. Orang tua Raihan berusaha menasihati Raihan agar lebih ramah, tapi Raihan masih keras kepala walaupun sedikit demi sedikit Raihan mulai terbuka pada Disha. Bagian 2, sekolah baru. Disha, siswi baru, merasa gugup di sekolah barunya. Dia memutuskan untuk berangkat bersama Raihan, tetangga barunya yang terkenal kurang ramah. Meskipun awalnya Raihan bersikap dingin, Disha berusaha tetap berteman dengannya. Raihan mengajak Disha untuk pergi ke tempat rahasianya di belakang sekolah. Disha terkagum melihat pemandangan yang sangat indah. Mereka pun akhirnya berjanji untuk selalu melihat pemandangan indah itu bersama. Bagian 3, telepon kaleng. Raihan dan Disha semakin akrab. Mereka pun membuat telepon kaleng untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Namun, kedamaian mereka terusik ketika Tommy dan teman-temannya mengganggu mereka untuk melindungi Disha. Raihan terpaksa berkelahi. Melihat perkelahian tadi, Disha sangat ketakutan dan meminta Raihan untuk tidak berkelahi lagi. Akhirnya, Raihan berjanji pada Disha untuk tidak berkelahi lagi. Kali ini saya akan membacakan sinopsis novel Cinta dalam Kaleng Telepon, halaman 75-82. Raihan membentuknya sahabat Disha mendengarkan diri dengan yoga selama 2 minggu. Semuanya berjalan lancar dan Disha mulai merasa nyaman serta jatuh cinta pada yoga. Namun kebahagiaan itu berubah ketika Disha mengetahui bahwa yoga sudah memiliki pacar. Patah hati, Disha meminta Raihan menjemputnya. Dengan dukungan dan kebersamaan, Raihan berusaha menghibur sahabatnya di tengah kekecewaan yang ia rasakan. Kisah ini menggambarkan persahabatan, cinta, dan kekecewaan serta bagaimana seorang menghadapi realitasnya yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terima kasih. Bagian perasaan Disha. Raihan dan Disha sedang menikmati es campur sambil berbincang tentang perasaan Disha terhadap yoga. Disha bersikeras bahwa ia belum jatuh cinta, hanya sekedar suka, karena menurutnya cinta membutuhkan proses yang tidak bisa muncul dalam sekejap. Raihan menanggapi dengan tawa, menggodanya karena biasanya Disha dikenal galak dan keras kepala. Akhirnya Raihan berjanji akan membantu Disha agar bisa lebih dekat dengan yoga, meskipun ia sendiri tidak berpengalaman dalam urusan cinta. Bagian kecewa. Raihan berhasil menjadi emak condong bagi Disha dan yoga yang semakin sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Disha mulai menyadari bahwa perasaan sukanya telah berkembang menjadi cinta. Namun kebahagiaannya tak bertahan lama saat makan malam bersama. Yoga memperkenalkan pacarnya kepada Disha yang membuat patah hati. Dalam kesedihannya, Disha menelpon Raihan dan mintanya menjemput di alun-alun kota. Raihan menemukan sahabatnya menangis kecewa tetapi tetap menghargai kejujuran yoga. Untuk menghiburnya, Disha meminta Raihan membawa pulang dengan kecepatan tinggi motornya. Raihan pun menurutinya, berusaha membuat sahabatnya melupakan kesedihannya. Bagian bintang-bintang. Disha melupakan yoga dengan bantuan sahabatnya Raihan yang selalu mendukung dan meledeknya. Suatu pagi mereka hampir terlambat ke sekolah lalu berbohong agar tidak dihukum. Saat ditelepon, Disha melihat kakak kelas Tristan keluar dari gudang sekolah dengan sikap mencurigakan. Di kantin, Disha dan Raihan bertengkar kecil, tetapi teman mereka menjelaskan bahwa Disha sedang menstruasi membuat Raihan tertawa. Tiba-tiba Tristan muncul memperkenalkan diri dan menunjukkan ketertarikan pada Disha, membuat canggung. Sementara itu Raihan penasaran. Bagian Tristan. Raihan, penyiar radio di 110,5 bintang M, menerima telepon dari Dewi yang curhat tentang mantannya yang terus mengejarnya. Dewi merasa risih karena mantannya mengklaim mereka masih pacaran, sehingga membuat gebetannya menjauh. Raihan menyarankan Dewi untuk mengabaikan mantannya untuk mencarikan pasangan baru untuknya. Dia juga memutar lagu Mantan Kekasih dari Sheila on Seven untuk Dewi. Sambil tertawa, narator menunggu
upah dari Raihan berupa siomay bakso sambil mendengarkan siaran radio tersebut dan merenungkan saran-saran Raihan yang lucu namun tidak berpengalaman. Pada bagian ini, Disha dan Raihan yang saling mencintai melalui telepon kaleng harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Raihan harus pindah ke luar negeri. Disha dilanda dilema antara menahan Raihan atau merelakannya demi masa depannya. Kenangan indah bersama Raihan terus menghantui Disha. Di sisi lain, Poppy sahabatnya selalu berusaha menghibur dan memberikan semangat dengan senyum cerianya, membantu Disha menghadapi situasi sulit ini. Disha menghabiskan sore bersama Kak Tristan di Batu Raden menikmati keindahan alam. Dalam perjalanan pulang, Kak Tristan menyadari perasaan Disha yang terhadap sahabatnya, Raihan, dan menyarankan agar ia mengungkapkan perasaan takut merusak persahabatan mereka. Malam itu, sambil menenggang masa kecil bersama Raihan, ia menyadari bahwa rasa sayangnya telah berubah menjadi cinta. Meski ia memilih memendam dalam diam. Bagian yang lain hati. Raihan mulai sering menghabiskan waktu dengan Poppy, seorang teman baru di perubahan hubungan persahabatan mereka dengan Disha. Meski nyaman, Poppy Raihan sepenuhnya melupakan Disha, terutama kenangan-kenangan mereka seperti bermain telepon kaleng. Ketika Poppy menanyakan tentang hubungan dan kebiasaan Raihan dengan Disha, Raihan menyadari ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Meski ia mencoba menikmati kebersamaannya dengan Poppy, bayangan-bayangan Disha tetap terasa, menimbulkan konflik batin yang tidak mudah diungkapkan. Bagian terakhir, cincin dalam buku. Disha, seorang siswa SMA, menghadapi kejadian unik di kelas matematika di mana ia mencoba mengusir kantuk dengan minyak kayu putih bersama Raihan, sahabatnya. Setelah ditegur Bu Ratna, mereka lolos dari hukuman berkat kepintaran Raihan. Pulang sekolah, Disha mampir ke toko buku bersama Kak Tristan, kakak kelasnya. Di sana, Kak Tristan mengungkapkan cinta dengan cincin tersebut di buku yang Disha cari. Disha menerima dan hubungan mereka dimulai dengan kebahagiaan. Ending. Bagian memilihmu. Raihan merasa sedih karena mendengar kabar dari Disha bahwa ia sudah berpacaran dengan Tristan. Sehingga Raihan mencari cara untuk menenangkan hatinya. Dan di saat itu, ia bertemu dengan Poppy. Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Bagian rahasia Tristan. Disha diberikan undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun mamanya Tristan. Tetapi dalam pesta Tristan bertingkah aneh dan akhirnya rahasia besar terungkap. Bagian mencintai. Tristan dibawa untuk rehabilitasi. Disha merasakan adanya kerinduan dalam hatinya terhadap Raihan. Dan Raihan masih berusaha untuk memberikan sepenuh hatinya kepada Poppy, walau sebagian besar diisi oleh Disha. Bab 3, bagian kisah semalam. Sakti, seorang pemilik kafe yang gigih, telah membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia bisa sukses di bidang yang ia pilih sendiri. Setelah menjual kafenya di Semarang, ia membuka usaha baru di Purwokerto yang berkembang pesat. Meskipun sibuk mengelola kafe, kenangan masa lalunya bersama Renata masih membayangi. Adiknya Raihan kini menjadi mahasiswa tingkat akhir dan sering membantunya di kafe. Hubungan persahabatan Raihan dan Disha, seorang mahasiswa ekonomi, terlihat berubah, tetapi mereka tetap berinteraksi. Suatu malam, candaan antara Sakti dan Disha menimbulkan momen ambigu yang menggoyahkan batas perasaan. Bagian 2, obrolan tentang cinta. Raihan, mahasiswa semester akhir, mampir ke kafe milik kakaknya, Sakti. Usai bimbingan skripsi yang melelahkan, di sela obrolan santai, Sakti mulai membahas hubungan Raihan dengan Disha, sahabat masa kecil mereka. Meski Raihan memastikan persahabatannya dengan Disha baik-baik saja, ia menyadari ada jarak yang tak lagi sama sejak mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun, percakapan berubah arah saat Sakti mengungkapkan perasaannya terhadap Disha. Ia mengaku ingin menjalin hubungan serius dengan gadis itu untuk melupakan cinta lamanya, Renata. Mendengar ini, Raihan mendukung penuh keputusan Sakti dan mendorongnya untuk menyatakan perasaan pada Disha. Bagian pernyataan cinta.
Disha merayakan wisuda bersama keluarga dan sahabatnya. Raihan sambil menunggu pekerjaan, ia membantu Kak Sakti di kafe. Kedekatan mereka menumbuhkan perasaan baru. Didukung Raihan, Kak Sakti akhirnya melamar Disha dengan cara sederhana namun bermakna. Disha menerima, menyadari bahwa cinta sejati selama ini ada di dekatnya. Bagian kejujuran hati. Raihan berhasil mencintai Poppy sepenuhnya setelah perjalanan panjang menghapus perasaannya pada Disha, sahabat sekaligus cinta masa lalunya. Kini Disha akan menikahi dengan Kak Sakti, dan Raihan sepenuhnya mendukung hubungan mereka. Di malam sebuah pernikahan, Raihan dan Disha berbincang di balkon, mengungkapkan perasaan yang dulu terpendam. Keduanya menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang keikhlasan melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintainya.